Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya entry data di level RT. Ini adalah tampilan awal di survei tingkat atau level RT. Kita klik di menu level RT ini ya. Kalau kemarin kita survei desa di sini, nah pada kali ini kita akan mengisi bagaimana atau inputting data di survei level RT ini. Sama seperti biasanya ya. Langkah pertama kita klik survei RT untuk masuk ke sub menu. Di sini ada beberapa menu ya. Kemudian setelah itu isi semua kolom-kolom yang kosong sesuai data yang ada. Jika ada kolom yang bercetak tebal, maka pilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Jika sudah terisi semua, kemudian pilih ikon simpan. Selanjutnya pilih upload hasil yang ada. Untuk menu survei RT ini ada 19 sub menu. Yang pertama sub menu lokasi. Kemudian yang kedua menu pengurus, yang ketiga menu lembaga ekonomi, yang keempat industri, yang kelima sarana ekonomi, yang keenam fasilitas ekonomi, kemudian yang ketujuh infrastruktur, 8 lingkungan, kemudian 9 bencana, mitigasi bencana, sarana pendidikan, 12 kesehatan, 13 kejadian luar biasa, kemudian ke-14 agama, sosbud, sosial budaya, kemudian 15 lembaga keagamaan, 16 lembaga kemasyarakatan, 17 keamanan, 18 tindak kejahatan, dan yang terakhir kegiatan warga. Ini adalah sub menu-menu di menu survei RT. Jadi ada 19 menu ya, sub menu maksudnya. Mari kita bahas satu persatu. Langkah pertama di survei RT ini adalah ini ya, lokasi. Pada menu lokasi ini ya, kita tentukan settingnya dulu ini ya. Setting ini kita tentukan sesuai dengan lokasi kita masing-masing atau lokasi desa masing-masing. Kita klik setting ini, nanti akan diarahkan ke pilihan, menu pilihan. Kemudian tampilkan ini nomor RT atau RW, kita isi sesuai dengan keadaan di lapangan. Setelah itu kita isi nama ketua RT, alamat, nomor HP, kemudian lokasi RT terletak di pulau mana, ketik nama pulau, pisahkan dengan tanda koma ya jika lebih. Terus tipografinya apa, jika ada cetak tebal di sini, nanti di sini ada pilihannya. Kemudian jumlah warga berapa, kemudian di sini pokoknya intinya kita lengkapi data-data yang diperlukan di sini. Ketika data ini sudah terpenuhi, kita klik menu simpan ini, kemudian upload. Kemudian yang ketiga kita ke menu pengurus RT. Kita lengkapi data-data ini, setting dan tampilan ini ketika di awal tadi sudah terisi, maka ini nanti akan otomatis. Kita hanya melengkapi ini ya, jabatan ketua RT, kemudian nama, nik, nomor HP, menjabat sejak kapan, dari tahun berapa menjabat menjadi ketua RT atau RW. Selanjutnya di keempat pilih menu lembaga ekonomi, isi data secara lengkap dan benar ya. Setelah lokasi, pengurus, kemudian lembaga ekonomi, di sini kita juga melengkapi data-datanya. Kita lengkapi data-data yang diperlukan. Setelah itu kita klik simpan. Selanjutnya yang kelima adalah industri. Sama seperti sebelumnya, di sini kita lengkapi data-datanya. Ketika sudah selesai, kita klik simpan. Kemudian yang keenam, entry survei data sarana ekonomi.
sama seperti ini, sama seperti sebelumnya. Kita lengkapi data-data yang kosong di sini. Data-data yang tercetak tebal ini nanti ada pilihannya ya. Misalkan kondisi baik atau tidak, di sini nanti kita pilih ya. Setelah terisi kita simpan. Selanjutnya yang nomor 7 yaitu fasilitas ekonomi. Nah, fasilitas ekonomi ini kita tinggal pilih ya atau tidak. Apakah di RT tersebut ada kredit usaha? Jika ya tekan ya, jika tidak bertiga. Di sini nanti tinggal milih ya. Kemudian kredit ketahanan pangan dan energi, kredit usaha kecil, kelompok usaha bersama. Ini tinggal milih. Kalau sudah terpilih, sudah sudah dipilih sesuai dengan keadaan, kemudian kita simpan. Kemudian yang ke-8 yaitu infrastruktur. Pada sub menu infrastruktur ini kita lengkapi data-data yang diperlukan. Contoh penerangan di jalan ini ada atau tidak, listriknya diusahakan pemerintah atau dari mana, kita isi. Kemudian panjang jalan aspal berapa kilometer, jalan yang diperkeras berapa meter, jalan tanah berapa kilometer, jalan papan di atas air berapa kilometer, jalan setapak berapa kilometer, jalan lainnya berapa kilometer. Itu tinggal kita deskripsikan atau kita isi di sini. Nah, misalnya jalan di sini kan tidak ada jalan aspal misalnya ya. Misalkan jalan cor atau rapet beton, nah kita tulis saja di sini jalan lainnya. Dan seterusnya kita penuhi. Setelah terisi kita klik simpan. Kemudian yang ke-9, langkah 9 masih di entry survei RT di sub menu lingkungan. Nah, ini kita lengkapi ya data-data di sini. Lahan sawah irigasi berapa hektar, lahan sawah non irigasi berapa hektar, kebun berapa hektar. Lengkapi semua data-data yang ada di sini. Setelah lengkap sesuai dengan data dan keadaan real, kita simpan. Selanjutnya ke-10 yaitu bencana. Kita juga melengkapi seperti sebelumnya, nama bencana tanah longsor. Nah, ini di sini nanti ada pilihannya ya. Kemudian kejadian apa, nanti di sini juga ada pilihannya. Kalau tercetak tebal seperti ini nanti ada pilihannya. Kemudian seperti ini banyaknya kejadian, ini jumlah, ini kita isi ya, kita isi. Ketika sudah terisi semua kita simpan. Selanjutnya yang 11 yaitu mitigasi bencana. Nah, ini juga kita lengkapi data-datanya. Ketika sudah selesai kita simpan. Kemudian sarana pendidikan di sini, jenjang pendidikan, nama, pemilik dan seterusnya kita lengkapi juga. Kemudian simpan. Pilihan maksudnya yang langkah ke-13 ini di sub menu kesehatan ada rumah sakit, sarana maksudnya rumah sakit atau sejenisnya kita lengkapi juga, kemudian simpan. Kemudian yang ke-14 kejadian luar biasa kita juga lengkapi. Setelah terisi kita simpan. Selanjutnya yang ke-15 yaitu survei RT yang agama atau sosial budaya, kita lengkapi semua di sini. Ada jumlah warga peserta jaminan sosial kesehatan, ini jumlahnya berapa, terus jumlah warga peserta jaminan sosial ketenagakerjaan berapa. Nah, ini kita perlu menyurvei ini ya. Jumlah masjidnya ada berapa, jumlah musolanya ada berapa, jumlah gerejanya ada berapa, jumlah kapel ada berapa, ada pura ada berapa, jumlah wihara ada berapa, dan seterusnya kita lengkapi sesuai dengan keadaan. Ketika sudah terisi semua sesuai dengan data, kita simpan. Kemudian yang 16 masih di survei RT, lembaga keagamaan. Nah, ini kita lengkapi, kita lengkap, klik simpan. Selanjutnya langkah 17 sama 18 itu lembaga kemasyarakatan ya. Kita lengkapi di sini seperti biasa, kemudian simpan. Kemudian keamanan, ini juga data-data yang kita perlukan, kita isi, kita pilih sesuai dengan keadaan, kemudian klik simpan. Kemudian yang ke-19
sampai 20, sama tindak kejahatan sama kegiatan warga sama ya, seperti tadi kita lengkapi, kemudian simpan seperti itu. Nah, ketika data-data tadi sudah terisi semua sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan keadaan, dan ketika sudah disimpan, untuk mengeceknya kita klik di sini hasil survei RT. Tadi untuk menginputkan di sini survei RT ini. Kemudian untuk mengecek hasil isian kita ya, hasil isian kita yang sudah kita input tadi, mengeceknya di sini. Jadi untuk mengisi di menu yang warnanya hijau ini, kemudian untuk mengecek ini di sini di warna yang merah ini. Nah, itulah kawan, tutorial sedikit tentang cara mengisi hasil survei di level RT. Nah, dalam pendataan ini ada 4 format yang nanti yang akan melakukan pendataan kuesioner di desa masing-masing. Nah, yang pertama pendataan desa, yang kedua pendataan RT RW atau dusun, yang ketiga pendataan keluarga, yang keempat pendataan individu. Nah, terkait dengan pendataan berbasis lapangan, saya akan mencoba berbagi bagaimana pengisian. Ada 2 format yang nanti akan kita lakukan pendataan di lapangan. Kita mulai dari pendataan keluarga. Nah, pendataan keluarga kuesioner rumah tangga B1 ini adalah deskripsi enumerator atau petugas lapangan yang melakukan pencatatan. Kemudian nama, alamat, HP atau telepon diisi. B2 deskripsi lokasi, diisi mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, RT, RW atau dusun. Kemudian nama yang dilakukan pendataan, alamat, nomor HP, kemudian nomor telepon kalau memiliki nomor HP maupun nomor telepon kepala rumah tangga atau rumah tangga yang kita lakukan kunjungan lapangan. Kemudian deskripsi keluarga, nomor KK, kemudian nik kepala keluarga, cukup jelas. Kemudian tempat pemukiman, tempat tinggal yang ditempati, yang pertama milik sendiri, kontrak atau sewa, bebas sewa, dipinjami, dinas atau lainnya. Silakan diisi berdasarkan hasil wawancara. Kalau misalkan milik sendiri maka dilingkar 1 dan seterusnya. Kemudian status lahan tempat tinggal yang tempati, ini milik sendiri, milik orang lain, tanah negara atau lainnya. Silakan diisi berdasarkan hasil wawancara saat di lapangan. Kemudian luas lantai tempat tinggal berapa meter, kemudian luas lahan tempat tinggal, ini saya kira jelas berdasarkan hasil pengamatan teman-teman tim pendata di lapangan. Kemudian jenis lantai tempat tinggal terluas, tinggal dilihat situasi dan kondisi rumah tempat tinggal saat kunjungan di lapangan. Kalau misalkan di rumah bahwa lantainya marmer, maka kita lingkar marmer dan seterusnya. Kemudian dinding sebagian besar rumah 1 semen, kayu, 2 kayu berkualitas, 3 lainnya. Ini disesuaikan dengan hasil kunjungan di lapangan atau di rumah. Yang berikut jendela, ada berfungsi, ada tidak berfungsi, 3 tidak ada. Ini silakan diisi di lingkar berdasarkan hasil pengamatan maupun kunjungan di lapangan. Kemudian atap, genteng, kayu,
atau lainnya. Silakan dilingkar berdasarkan hasil wawancara. Penerangan rumah menggunakan listrik PLN, listrik non PLN, lampu minyak, sumber penerangan lainnya atau tidak ada. Ini dilingkar berdasarkan hasil pengamatan pun kunjungan. Kemudian energi untuk memasak menggunakan gas LPG, kota, biogas, yang kedua minyak tanah, kayu bakar, ketiga 4 lainnya. Ini silakan dilingkar berdasarkan hasil wawancara. Kemudian jika menggunakan kayu bakar untuk memasak, sumber kayu bakar dari mana? Pembelian, 2 diambil dari hutan, 3 diambil dari luar, 4 lainnya. Silakan dilingkar berdasarkan hasil wawancara. Kemudian tempat pembuangan sampah tidak ada. 2 di kebun, sungai, drainase. 3 dibakar. 4 tempat sampah. 5 tempat sampah diangkut reguler. Ini diisi berdasarkan hasil wawancara. Fasilitas MCK 1 sendiri, 2 berkelompok, 3 MCK umum, 4 tidak ada. Silakan dilingkar berdasarkan hasil wawancara. Kemudian sumber air mandi terbanyak dari ledeng, perpipaan, berbayar, air isi ulang, kemasan, yang kedua perpipaan, yang ketiga mata air, 4 sungai, danau, embung, tada, air hujan lainnya. Silakan dilingkar. Ini berdasarkan hasil pengamatan di lapangan. Kemudian fasilitas buang air besar, ini 1 jamban sendiri, 2 jamban bersama, 3 jamban umum, 4 lainnya. Ini silakan dilingkar berdasarkan hasil pengamatan atau hasil wawancara. Sumber air minum terbanyak dari pertama ledeng, perpipaan, berbayar, air isi ulang, kemasan, tad. Kemudian mata air, sungai, danau, embung, 4 tada air hujan atau lainnya. Silakan dilingkar berdasarkan jawaban dari responden. Yang berikut tempat pembuangan limbah air cair. 1 tangki instalasi pengolahan limbah, sawah, kolam sungai, drainase laut. Yang ketiga lubang di tanah, 4 lainnya. Ini silakan dilingkar berdasarkan jawaban dari responden. Yang berikutnya rumah berada di bawah sutas. Yang dimaksud dengan di bawah sutet itu adalah di bawah tiang listrik atau tower yang memiliki tegangan yang cukup tinggi. Kalau rumah di bawah sutet maka dilingkar ya, kalau tidak ya dilingkar 2. Kemudian rumah di bantaran sungai, 1 ya, 2 tidak. Silakan diisi berdasarkan hasil pengamatan. Yang berikut adalah rumah lereng bukit gunung. Ini silakan dijawab berdasarkan hasil jawaban. Secara keseluruhan kondisi rumah berdasarkan hasil pengamatan dan kunjungan lapangan, apakah rumah ini kumuh atau tidak kumuh. Kalau dia kumuh maka dilingkar 1. Yang berikut adalah akses pendidikan terdekat. Ini fasilitas contoh misalkan PAUD, jarak dari rumah berapa kilometer, waktu tempuh berapa jam, kemudian proses kemudahan apakah dia mudah atau sulit. Kalau proses kemudahan PAUD mudah maka dilingkar diisi 1. Kalau sulit maka diisi 2. Seterusnya TK, SD, SMP, SMA, perguruan pesantren, seminar, pendidikan keagamaan, pengisiannya seperti yang di atas. Yang berikut akses fasilitas kesehatan terdekat. Contoh 1 rumah sakit, jarak dari rumah berapa kilometer, waktu tempuh berapa jam, kemudian kemudahan apakah dia mudah, 1 diisi mudah, 2 diisi sulit. Nah, tergantung hasil jawaban dari pihak responden.
Yang berikut adalah akses tenaga kesehatan terdekat. Nah, apakah di sekitarnya memiliki dokter spesial, jaraknya berapa kilometer, waktu tempuh, kemudahan, apakah mudah, sulit, seterusnya sampai dukun. Yang berikut akses prasarana dan sarana transportasi. Pertama, tujuan. Lokasi pekerjaan utama, ini jenis transportasi terlama 1 darat, 2 air, 3 udara. Artinya akses yang digunakan oleh responden dalam akses transportasi, apakah dia menggunakan darat, air, maupun darat. Nah, biasanya kalau mereka itu menggunakan darat, jadi lingkar darat isi 1. Kemudian penggunaan transportasi umum, kalau dia menggunakan darat, apakah dia menggunakan transportasi umum ya atau tidak, jadi isi 1. Kemudian waktu tempuh sekali jalan berapa kilometer, kemudian biaya sekali jalan menggunakan transportasi umum itu berapa biaya atau rupiah. Terus bagaimana kemudahan, kalau mudah di isi 1, kalau sulit di isi 2. Yang berikut pemanfaatan penerimaan program pemerintah. Silakan diisi kepala keluarga atau keluarga, apakah pernah menerima BLT, program keluarga harapan, BST, dan lain sebagainya. Silakan dicentang. Kalau memiliki bantuan BLT, mendapatkan bantuan BLT, silakan centang ya. Kalau memiliki bantuan PKH, silakan centang ya. Yang berikut kuesioner individu. Ini diisi nomor kartu keluarga, nik, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, status pernikahan, agama, suku bangsa, warga negara, nomor HP, nomor WhatsApp, email pribadi, Facebook pribadi, alamat Twitter pribadi, alamat Instagram pribadi. Saya kira ini jelas pengisian kuesioner individu berdasarkan nomor kartu keluarga, nik, nama, dan sebagainya. P2, deskripsi pekerjaan. Kondisi pekerjaan: 1. Bersekolah, ibu rumah tangga, tidak bekerja. 4. Sedang mencari pekerjaan. 5. Bekerja. Nah, ini dilingkar berdasarkan hasil wawancara. Yang berikut adalah pekerjaan utama. 1. Petani, pemilik lahan. 2. Petani penyewa. 3. Buruh tani. 4. Nelayan pemilik kapal perahu. 5. Nelayan penyewa, dan lain sebagainya. Ini diisi berdasarkan hasil jawaban dari responden atau individu yang diwawancarai. Yang berikut adalah jaminan sosial ketenagakerjaan. 1. Sebagai peserta. 2. Bukan peserta. Nah, ini diisi berdasarkan hasil wawancara maupun kunjungan di saat melakukan pendataan. Yang berikut adalah penghasilan setahun terakhir. Ini mulai dari sumber penghasilan, jumlah, satuan, penghasilan setahun. Nah, kemudian diekspor semua, sebagian, besar, atau tidak.
Contoh misalkan untuk padi, jumlah yang dihasilkan dalam setahun terakhir ini berapa kali, kemudian satuannya ton, kemudian penghasilan setahun berapa. Kemudian kalau hasil produksi padi diekspor, apakah padinya semuanya diekspor, sebagian, atau tidak diekspor. Selanjutnya tanaman hortikultura, karet, dan lain sebagainya, sama dengan cara penyusunan yang di atas. Yang berikut deskripsi kesehatan. Penyakit yang diderita setahun terakhir ini muntaber, diare, demam berdarah, campak, malaria, dan lain sebagainya. Ini silakan dilingkar berdasarkan hasil jawaban dari pihak responden atau pihak yang diwawancarai. Yang berikut, berapa kali fasilitas kesehatan berikut didatangi setahun terakhir untuk pengobatan perawatan. Jadi diisi jumlah, misalkan ke rumah sakit berapa kali, ke rumah sakit bersalin berapa kali, ke puskes rawat inap berapa kali, puskes tanpa rawat inap berapa kali, dan lain sebagainya. Ini diisi setahun terakhir. Misalkan tahun ini 2021, maka penyelesaian di tahun 2020. Kemudian jaminan sosial kesehatan, dia sebagai peserta atau bukan peserta. Kemudian untuk kaum disabilitas ini diisi tunanetra, tunarungu, tunabicara, buta, tuli, bisu. Ini diisi berdasarkan hasil jawaban dari atau pengamatan kita di lapangan, dan seterusnya. Kemudian deskripsi pendidikan tertinggi yang ditamatkan: 1. Tidak sekolah, 2. SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA dan sederajat, dan seterusnya. Dilingkar berdasarkan hasil jawaban dari pihak responden atau hasil wawancara. Kemudian bahasa yang digunakan di rumah dan permukiman, misalkan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa dan seterusnya. Bahasa digunakan di lembaga formal, sekolah, tempat kerja, ini silakan diisi berdasarkan hasil jawaban dari pihak responden. Kemudian kerja bakti setahun terakhir ini berapa kali, silakan dijawab berdasarkan hasil jawaban dari responden. Siskambling setahun terakhir, pesta rakyat setahun terakhir, kemudian menolong warga yang mengalami kematian keluarga setahun terakhir, dan seterusnya. Ini diisi berdasarkan data di tahun terakhir, setahun terakhir, atau di tahun 2020. Saya kira ini proses pendataan yang akan dilakukan di lapangan atau di lokasi Bapak Ibu sekalian. Intinya proses pendataan yang akan kita lakukan nanti di lapangan ini berbasis rumah tangga, kemudian berbasis individu. Terima kasih, demikian, dan salam berdesa.